Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kula panjenengan sami diparingi sehat wal afiat, diparingi seger kewarasan, kesempatan, sehingga alhamdulillah di tengah-tengah kondisi iklim yang luar biasa ini kita semua masih mampu ngaji, nambah ilmu, nambah sangu. Alhamdulillah. Karena saya dapat informasi dari teman kami yang berada di Aceh Tamiang, di Aceh Tamiang, Aceh. Itu pondok pesantren Al-Hidayah itu tinggi air setinggi 8 meter. Itu kira-kira yang pinter berenang bisa bertahan berapa menit itu, Pak? Iya, tinggal. Akhirnya seluruh santriwan santriwati yang diajar oleh teman kami di sana itu ngungsi di tempat yang lebih tinggi. Dan itu sudah berjalan kurang lebih 4 hari 4 malam. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Saya hubungi selalu centang 1. Ya, saya husnudon kemungkinan HP-nya kalau nggak hilang ya. Makanya di sini kita bersyukur sekali masih bisa duduk-duduk. Makanya nek udan nggih alhamdulillah, nek mboten udan nggih alhamdulillah. Niki wau nggih ngonten kula sempet iki ra iso iki ketoke layare niki nggih. Ternyata ndak bisa lagi. Nggak bisa, Pak. Tadi sudah bisa. Oke. Malam ini kita akan lanjutkan kembali. Kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita usung malam hari ini adalah masih dalam serial dosa-dosa besar. Kalau bulan lalu kita membahas tentang riba, memakan riba. Malam ini kita membahas tentang memakan harta yatim. Dosa besar ke-7 atau ke-8, saya lupa. Sudah. Kenapa di Quran itu sering bahasanya pakai memakan? Riba kan juga aklur riba, memakan. Kenapa, Pak? Kok enggak memanfaatkan atau apa? Iya, karena makan itu ya ujung-ujungnya kenikmatan yang paling tinggi. Kan manusia itu ya makan itu. Ya kalau enggak makan mesti mati. Betul lah, Pak ya? Makanya Allah bikin ungkapan itu yang paling ekstrim. Padahal tidak selalunya duit itu dimakan. Kan kalau makan itu makan sego goreng, ya, makan kerupuk, tapi ini makan harta. Jadi memakan itu ekspresi paling ekstrim. Kenapa? Sebab orang itu kalau nggak makan mati. Makanya banyak orang yang betul-betul tergantung dengan makanan haram itu banyak. Haram mati. Makanya ada satu ungkapan yang tanda petik keliru. Golek sing haram mae angel, apa meneh sing
Ancene golekmu haram terus. Ya angel golek halal. Ya, dia sudah berjuang mati-matian. Namanya orang cari haram itu sulit loh Pak. Sulit loh Pak. Padahal nyari halal itu sebenarnya mudah. Gampang. Kalau nyari haram itu nunggu ke sana. Kalau mau curi kan itu kan sulit Pak Sugeng ya. Harus ini dulu, harus begini dulu. Sulit sekali. Kalau mau ngapunten, kalau mau zina itu kan juga berat. Harus sana dulu, harus korban ini, korban itu. Yang terbaru kasusnya artis, ya kan? Wah, Ustadz ngikuti juga. Ada istri terus melaporkan suaminya zina. Buktinya adalah kamera CCTV. Padahal suaminya selama ini postingnya selalu sendiri, tidak pernah tahu kalau dia sudah beristri. Ternyata sama artis yang lain. Dan ternyata ketika di podcastnya Dr. Richard Lee, dia nunjukin kami sudah nikah. Ini loh ada surat buktinya. Nah, ngeten niku berarti apa Pak? Muncul statement dari teman saya yang lucu, orang yang poligami itu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Waduh, ini jangan disetir Pak ya. Dia sudah nikah, cuman tidak ngasih tahu istri, maka dia bilang lebih baik minta maaf lebih daripada minta izin. Sebab minta izin itu ruwet. Padahal ini boleh, betul Pak ya? Ibu-ibu pasti tahu ya berita artis ini Bu ya. Siapa saya tidak menyebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kalau minta izin nggak mungkin diizinkan. Tapi kalau sudah terjadi kan pasti kadang-kadang memaaf. Betul Pak? Lanjutkan. Kalau saya tidak begitu Pak prinsipnya Pak. Ya lebih baik izin daripada tidak dimaafkan kan gitu. Repot. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, pendahuluan yang ingin saya sampaikan adalah kenapa kita perlu untuk belajar tentang mengenal anak yatim. Siapakah anak yatim, supaya kita tidak keliru. Tidak keliru bertindak, tidak keliru bersikap. Beberapa hari lalu ada video di YouTube itu Pak Amra. Pak Amran nggih. Sini lho sing Menteri Amran nggih. Ngasih beasiswa kepada anak yatim piatu, itu mahasiswa, cah wedok. Wis gede kok disebut yatim. Sudah kerja, sudah punya bisnis kok disebut. Sama dengan saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada yang yatim, ngulak ngacung kabeh. Saya. Padahal sampean itu potongannya wis gak cocok disebut yatim. Cocoknya kafilul yatim yang seharusnya punya anak yatim. Sehingga kalau rame ada bantuan itu ya saling menawarkan diri. Apalagi bantuannya fantastis dari pemerintah, bantuan untuk anak yatim per A 5 juta. Langsung KTP ini dimudahkan semua. Pendahuluannya adalah satu, banyak anak yatim. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita hindari bahwa semakin hari anak yatim itu jumlahnya makin banyak. Kalau mungkin panjenengan tanya data, saya tidak tahu. Mungkin bisa nanya di pemerintah Mojokerto, kalau di wilayah Mojokerto, Jombang juga banyak. Bahkan ada anak yatim itu yang dari di dalam kandungan sudah yatim. Paham maksudnya Pak? Sudah tidak punya bapak, bapaknya sudah mati statusnya. Padahal orangnya hidup. Lah itu hamil-hamil di di luar nikah itu kan yatim sejak dini. Ya. Satu, banyak sekali anak yatim di mana-mana. Yang kedua, hari ini tidak bisa kita pungkiri karena anak yatim ini banyak, kemudian kesadaran masyarakat untuk mengelola, mengkafil, membiayai, menghidupi, menolong itu sedikit kesadarannya. Makanya banyak manusia yang mengakali, ya istilahnya mensiasati supaya mereka tetap teropeni. Makanya banyak lembaga
yatim, panti asuhan. Ya, banyak apa mboten, Pak? Banyak. Cuman kadang-kadang mohon maaf, ketika sudah ada panti asuhan, ada lembaga pengasuhan anak yatim, tujuannya mengkafil yatim itu tidak terpenuhi. Justru malah anak-anak yatim itu liar, nakal, betul? Terus kemudian putus sekolah, kehilangan arah. Kenapa? Karena ada marketing yatim. Ini saya sampaikan urutan berpikirnya. Marketing yatim itu ngeten, Pak. Saya kasih contoh begini. Anak yatim itu kan seharusnya ditolong, betul? Ditolong semuanya. Marketing itu ya bisnis lah. Ditolong termasuk perilakunya, termasuk mentalnya. Anak yatim zaman sekarang itu mentalnya down semua. Gimana enggak down? Dia sering dijadikan sebagai senjata untuk mencari duit. Dan selalu ditampilkan, dipajang di depan umum kalau naik panggung. Monggo, Mas silakan Mas, silakan nyantuni. Dibuka amplop cuma 25.000 atau 50.000, tapi mentalnya down. Makanya kalau nyantuni anak yatim, kalau bisa saran saya kalau Al-Basid mengadakan, panggil salah satu saja sebagai perwakilan. Karena sejatinya kita kalau panggil semua itu sama dengan membunuh pelan-pelan mentalnya. Sampai dewasa nanti ya mental yatim. Bapak Ibu, kenapa begitu? Saya pribadi termasuk yang dulu yatim, dulu. Sekarang sudah nggak yatim, Pak ya. Dulu saya ditinggal ayah saya itu usia umur kelas 1 SD. Umur berapa, Pak? 6 tahun atau 7 tahun. Saya ditinggal ayah saya itu umur segitu. Alhamdulillah ketika ditinggal pertama, namanya anak kecil nggak ngerti kalau itu namanya meninggal, santai saja. Tapi sudah kelas 2 SD ketemu teman, randuwe bapak, anak hilang dan sebagainya itulah. Berbagai bullying di zaman tahun 90-an. Ya, bapak gak jelas gitu kan, padahal jelas. Itu kan membunuh mental anak kalau seandainya dibiarkan kan kasihan. Alhamdulillah itu berjalan hanya 3 tahun. Setelah itu ibu saya yang sebagai janda, bukan janda kembang, Pak. Ibu saya ditinggal ayah saya itu umurnya sudah kira-kira hampir 50 tahun. Sudah sepuh. Ayah saya umur 80 meninggal. Alhamdulillah ada duda keren. Duda wilayah Bareng yang ndak tahu ceritanya, ngombe kopi ning warung ibu saya, dimak comblangi, kepincut nikah sama ibu saya. Saya terselamatkan jiwa saya dibawa ke Bareng, hidup di lingkungan Muhammadiyah. Kalau dulu ya di NU. Iya. NU. Ngertos Pak nggih? Nek saniki MU. Jadi kami dulu dari kecil itu yang ngajinya ya perjanjian macam-macam. Ibu saya termasuk ini istilahnya pimpinan muslimat lah seperti itu. Sampai hafal berjanji dan sebagainya. Sampai sekarang terselamatkan, mental saya terselamatkan, dan alhamdulillah saya bisa berbicara di depan panjenengan sampai hari ini. Rasulullah pun begitu, beliau yatim sejak di kandungan, dan yang mengkafil beliau, yang merawat beliau, yang membiayai beliau itu betul-betul orang Arab yang ngerti hukum, Abu Thalib. Sehingga Rasulullah itu tinggalnya di rumah Abu Thalib, makanannya sama dengan Ali bin Abi Thalib, sangune podo, perlakuannya podo. Mboten didele nduk gudang. Saya itu di Betek, Pak. Di Mojo Agung ada rumah yatim. Iku pinggire kuburan. Rumah yatim samping kuburan kotak begitu. Sampingnya gedungnya bagus sekali. Kayak masjid Namira gitu. Tapi kecil. Rumah yatim
Subhanallah. Ngkrik noleh jendela kuburan. Berkumpul sekian puluh anak. Saya pernah lewat mereka sepak bola kalau malam. Kemudian kalau sore main-main. Pertanyaan saya, bapaknya mana? Maksudnya yang mengasuh itu mana? Ya cuman itu, mereka ditinggal di satu tempat. Mungkin ada yang nunggui. Tapi kan beda, orang nunggu karena apa niki? Iya, karena fulus. Ya persis kayak Indomaret itulah Pak ya. Merawatnya pun ya tergantung ini. Kalau ininya lebih ya disapa, kalau enggak ya dibiarin, sakit ya tinggal suntikan, kalau mati ya tinggal kubur gitu aja. Enggak ada ruhnya. Ini manusia Mas Bro, saya bilang gitu. Anak-anak ini aset bangsa saya bilang. Tapi mereka pokoknya itu tadi, makanya terjadi marketing atau bisnis. Dan ini sangat disayangkan sekali. Dan yang terakhir, sudah terjadi marketing seperti itu, masyarakat pun masih belum paham. Belum paham itu maksud saya, kita yang sebenarnya mampu, ini seharusnya ngelirik di situ. Paling boten kalau tidak bisa bawa anak yatim ke rumah, tolong punya tabungan, yaitu apa? Mengkafil anak yatim. Entah itu 1 orang atau 2 orang. Yang bahasa kita mungkin sebulan ya 50.000 atau 100.000 monggo. Nah itu yang perlu untuk kami sampaikan di awal. Selanjutnya, maka pembahasan kita malam hari ini ada 2. Yang harus dipahami adalah yatim dan ketentuannya dulu, supaya kita tidak salah sasaran. Nanti jangan sampai keliru. Tadi anak kuliah kok disebut yatim. Panjenengan yatim mboten, Pak? Yatim. Yatim ya? Yakin? Yakin. Kok pedemen gitu loh. Yakin. Ya. Kemudian nanti dosa yang kita lakukan atau yang manusia lakukan terhadap yatim ini perlu kita pelajari. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yatim. Siapakah yatim itu? Dalam bahasa Arab, karena Al-Quran turun di Arab, pakai bahasa Arab, otomatis kultur waktu itu kulturnya orang Arab. Kalau kita kan yatim piatu, betul? Istilah piatu niku istilah dugi pundi? Di Arab ada piatu? Mboten nggih? Mboten nggih? Ndak ada. Di Arab itu untuk menggambarkan anak kambing yang hilang, hewan yang terputus dari kawanannya, itu juga disebut yatim. Jadi yatim itu istilah Arab yang maknanya sangat jelas sebenarnya. Ya. Jadi yatim itu siapa? Yang ditinggal wafat ayahnya, bukan ibunya. Kalau orang Jawa, nek ditinggal ibunya disebut piatu. Nek dua-dua nih yatim piatu. Gak duwe ayah, gak duwe ibu ditinggal piatu. Di Arab itu yatim itu yatama, yatim adalah seseorang yang terputus, yang kehilangan sesuatu, yang mengkafilnya, yang menguatkannya, yang selama ini ya istilahnya merawatnya. Dan itu ayah, sinten? Ayah. Jadi yatim itu adalah mereka yang ditinggal wafat. Kenapa? Karena ayah itu adalah penanggung nafkah, penopang dan perlindungan hukum kepada anak tersebut. Itu yatim. Kalau ditinggal ibu bukan ya yatim. Untuk mensiasati itu namanya disebut piatu. Muncullah lagunya Bang Haji Roma Irama, yatim piatu. Itulah kamu ya. Macam-macam. Karena begini Pak, kenapa kok dikaitkan dengan ayah tidak ibu? Ya tadi, karena begini, kalau logika kita berpikir di Indonesia misalkan, kalau ada anak yang ditinggal ayahnya, kira-kira nafkahnya bagaimana? Kesulitan nggih? Kira-kira ibu kesulitan betul untuk mencari nafkah? Kesulitan. Ya kerjone ku sulit, apalagi mendapat Jadi begini Pak, banyak nggak bapak-bapak di sini yang suka janda? Kok banyak? Halo?
Ketika yang meninggal itu ayahnya, ibu merawat, kira-kira laki-laki seneng nggak sama janda? Jarang. Janda niku disantuni, mboten disayangi, rata-rata disantuni. Tapi kalau yang meninggal ibu, misalkan ada duda, anak 4, kira-kira masih ada nggak perawan yang mau sama duda? Banyak. Apalagi dudanya mereknya Duren, duda keren. Bawanya Pajero, Alphard, itu kan jangankan 1. Mohon maaf, gadis 4 saja bisa. Betul? Tapi kalau janda, apalagi dikasih label janda kembang, itu pun orang masih bertanya, kembang apa sih? Kembang apa Pak? Kembang tulip, kembang bangkai itu? Atau kembang apa Bu? Kembang mawar, kembang Kamboja, naudzubillah min dzalik ya. Itu sulit, makanya yatim itu mereka yang ditinggal wafat oleh ayah, itu yang betul. Kemudian ketentuannya yatim itu masih kecil, belum balik. Jika sudah balik sekitar 15 tahun, kalau bahasa kita gampangannya begitu, atau sudah mimpi basah atau keluar haid, maka bukan yatim lagi. Karena kalau sudah haid itu dia akalnya sudah beda, cara berpikirnya sudah mulai masuk tahap yang namanya dewasa. Anak yang sudah balik itu Pak, kalau jenengan lepas sendiri itu sudah, insya Allah sudah bisa hidup sendiri, mandiri, mencari kerja sudah bisa. Tapi kalau masih kecil belum. Lalu ya kebutuhan yatim itu ya dilihat ketentuannya adalah kebutuhan yatim butuh nafkah, pengelolaan harta jika ada warisan, dan butuh wali yang adil dan amanah. Ini tidak boleh terlewatkan. Maka siapapun yang yatim ditinggal mati ayahnya ketika kecil, kita harus betul-betul melihat dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau kita tidak bisa, ya paling tidak kita sampaikan ke lembaga ataupun masjid ataupun tolong masjid-masjid yang sekitarnya ada anak yatim, itu peluang surga yang paling baik. Nanti saya jelaskan. Kemudian yatim itu tidak peduli miskin atau kaya, pokoknya kalau dia ditinggal masih kecil, dia butuh itu nafkah, pengelolaan harta itu, ya dia namanya yatim. Tidak peduli bapaknya dulu punya perusahaan, harus ada yang menangani biar tidak keliru, biar tidak keliru. Nah, kita lanjut. Hak-hak anak yatim, ya, yang pertama adalah perlindungan emosional, mendapat kasih sayang. Bapak Ibu kalau misalkan punya anak yatim, jangan lupakan ini, kasih sayang. Kalau bisa samakan dengan anak-anak panjenengan. Berat apa berat? Ya berat. Makanya ini pahalanya surganya nggak main-main, kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya sama orang yang mengcover anak yatim itu begini di surga nanti, seperti jarak antara telunjuk dan jari tengah. Dekat apa dekat? Dekat. Jadi peluangnya harus kita ambil betul, dikasih sayang. Sekarang kalau anak yatim kurang kasih sayang, kalau duitnya nggak kurang Pak, duitnya nggak kurang dikirimi terus, tapi kasih sayang, dibelai, disayang. Padahal mereka usia seperti itu butuh. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, kalau kamu merantau oke lah, tapi jangan lupa selalu video call sama anakmu yang masih kecil. Kenapa? Malam-malam video call, nak sini nak, ayah cium, nah itu sudah meresap sekali. Jenengan kerja jauh, nggak pernah nyayang, nggak pernah ngelus, pulang-pulang jadi Bang Toyib. Kan kayak orang Badui itu pernah melihat Nabi sayang anak-anak, mah. Orang Badui bingung, wahai Muhammad, engkau ternyata suka ngembungi kening anak kecil ya? Iya, kenapa? Anak saya 11 itu gak pernah tak cium sama sekali. Gak pernah tak cium sama sekali. Pokoknya tak makani, tak kasih kasih baju, gak pernah
Sayang. Kata Rasulullah sampai niku piye? Wong lanang apa wong? Ya. Sayang dia. Perlu kasih sayang. Kemudian hak pemenuhan fisik. Makanan, tempat tinggal, sandang, pendidikan, pembinaan akhlak itu yang berkaitan dengan fisik nanti itu ada hubungannya. Lalu hak harta. Kalau dia punya harta maka dijaga warisannya, bukan dihabiskan. Dikelola boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Asal tetap bil ma'ruf, nanti ada ayatnya nggih. Walinya harus amanah, diserahkan hartanya jika dia sudah balik dan sudah bisa, yaitu tadi punya apa istilahnya kemampuan untuk memang itu. Keutamaannya dekat dengan Nabi jelas. Ya seperti tadi, seperti ini Pak ya. Orang yang merawat anak yatim itu menghilangkan hati yang keras, membuka pintu rezeki. Dulu saya pernah ketika anak mondok dari Maluku itu ke pondok kami Aliza itu ada 8 orang. Itu saya berjanji sama orang sana, Pak, nggak usah dikirimi duit. Ini jadi anak saya semua, meskipun sudah dewasa. Waktu itu saya punya anak angkat itu, kemudian entah gimana caranya Allah itu kalau datangkan rezeki gampang sekali Pak. Ustadz, anaknya berapa? Ya baru 8. Baru 8. Loh kok sudah banyak begitu? Iya, anak orang. Ya, yang anak sendiri belum punya waktu itu. Akhirnya Ustadz titip buat anaknya, titip buat anak titip. Sekarang anak itu hilang semua, udah nggak ada yang titip. Artinya rezekinya sudah berhenti. Nanti di akhir saya kasih video yang mengharukan ini tentang bagaimana kita merawat anak yatim. Kemudian meningkatkan kepedulian sosial. Lah, bagaimana cara kita memuliakannya? Kalau bisa menjadi orang tua asuh, kalau bisa menanggung kebutuhan harian jika mampu. Kalau nggak mampu, kita mampu dalam dunia pendidikan, ajari mereka Quran. Kalau tak mampu pula, maka senangkan hati mereka sesekali, diajak ke rumah, diajak makan, diajak belanja, sesekali. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, program tahunan kalau bisa sesekali gitu, ngajak anak yatim ke mall. Temen apa? Mall itu penyakitnya mal itu sesuatu yang condong. Nanti kalau duding-duding gimana? Jangan kalau mampu nggak? Mas silahkan boleh pilih yang mana aja mas. Boleh duding sepuasnya. Ayo. Kalau niko Pak sepeda motor. Oh jangan Pak. Yang sederhana-sederhana saja ya. Mungkin diajak ke Namira, mampir kemana, apa gitu Pak. Sesekali. Itu hidup jenengan berkah insya Allah. Menghibur. Terus menjadi wali, kalau tidak bisa semua tadi, menjadi wali yang amanah. Kemudian Bapak Ibu sekalian lanjutnya. Nah ini dosanya. Yang kami maksud dosa besarnya adalah ayatnya surat An-Nisa ayat 10. Okay. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naron. Sesungguhnya mereka sejatinya sedang apa? Menelan api ke dalam perut. Ada yang pernah nyoba? Barangkali yang mau nyoba monggo. Menelan api dalam perut. Pak Sugeng bisa? Ngerti Pak Sugeng? Enggak ada. Mowo. Kalau orang India barangkali mungkin rodok canggih. Orang India itu ada ritual yang berjalan di atas api. Orang itu perindavan itu loh Pak. Tapi saya belum pernah nemukan makan api. Karena kan kaki bisa saja diolesi pakai apa gitu. Tapi kalau sini innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka akan masuk ke dalam api mereka yang nyala. An-Nisa ayat 10. Dosanya kepada yatim itu apa saja sebenarnya yang dimaksud memakan? 1, mengambil dan memakai tanpa izin. Mengambil dan memakai tanpa izin syariat. Dalam kurung untuk urusan apa? Pribadi. Ini kan banyak. Betul Pak ya?
Mengambilnya bukan, kalau mengambil dengan yang ma'ruf boleh. Ma'ruf itu dalam bahasa syariat sing sewajarnya. Allah tidak menentukan batasnya bagaimana, karena ya sewajarnya itu sesuai kebutuhan operasional. Misalkan bocah yatime dikai duit 300.000, sing dijupuk 2.500.000. Lho, cari ibu-ibu niku jenenge zalim. Itu pun tidak minta izin. Nak, uang kamu itu sebenarnya 2.800.000, yang 2.500.000 dipakai bapak buat belanja ke mall. Boleh nak? Kira-kira boleh mboten Bu? Terpaksa boleh. Kalau nggak boleh kan nanti saya nggak dapat tempat tinggal. Itu kan yatim begitu ya. Nak, uangmu 2.800.000, kamu tak kasih 300, yang 2.500.000 ayah simpen ya, yang 100 buat biaya operasional, berarti tinggal 2.400.000. Ada tabungannya nyo, ini tabungan kamu, uangmu ya. Kira-kira dia seneng nggak Pak? Wah, senang. Yang diambil sama yang dikasih itu kadang-kadang banyak yang diambil. Yang kedua, mengambil tadi kan penuh, mengurangi, menyembunyikan dan memalsukan catatan harta. Nah, ini emang enak Pak, sesuatu kayak palsu-palsu itu gampang, enak ya Pak ya. Loh, ono sing ngomong ijazah palsu barang mau. Gampang, cirinya palsu itu biasanya tersembunyi, gak mau menampakkan, itu saja sebenarnya. Bapak Ibu suaminya asli apa palsu? Asli, buktinya apa? Ya kondangan tiap hari bareng. Nah, berarti asli. Pak Win punya istri 3, betul? Oh, berita palsu itu kan? Berarti ada yang benar. Ya kan? Kalau sudah palsu itu pasti disembunyikan. Laporan kepada anak yatim itu harus jujur, tidak boleh dikurangi, tidak boleh disembunyikan. Yang ketiga, menunda penyerahan harta padahal si anak tersebut sudah berhak mendapatkannya. Usianya sudah besar, kebutuhannya banyak, masih dikasih uang sangu sehari 5.000 rupiah. Bayangkan Pak. Alasannya apa? Jangan, nanti uang kalau kamu pegang habis. Lah kalau bapak pegang podo habis. Ya, itu berarti kan rodok jaluk dikasih tempe bapak ini Pak ya. Dikasih tahu. Kemudian salah kelola itu juga termasuk dosa, memakan. Karena salah kelola itu merugikan. Maka ini betul-betul kita harus hati-hati. Karena kan ada anak yatim yang punya harta, ada yang tidak punya harta. Kalau yang nggak punya mungkin aman lah, nggak usah dikelola karena kita yang betul-betul ngasih. Tapi kalau anak yatimnya, misalkan anak yatimnya Pak Purbaya misalkan, contoh Pak Purbaya meninggal punya anak kecil, Menteri uangnya misalkan di Bank Dunia, di mana-mana, itu kira-kira jenengan kalau jadi walinya gimana? Ayo, diapakan? Nah, seperti itu. Makanya nggak boleh salah kelola, karena itu nanti merugikan, dan ruginya bukan hanya di dunia sampai akhirat. Lalu merendahkan, ini supaya kita tidak membunuh mentalitas anak yatim. Di Quran, fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan sampai kita yang sehat, yang waras ini, yang punya anak yang normal ini menghardik, menggertak, getak, ngagetin, itu nggak boleh Pak. Ini Allah betul-betul memesankan dari yang paling apa ya istilahnya, getak itu nggak boleh Pak. Apalagi mukul, apalagi melukai dan sebagainya. Menghardik itu mengagetkan dia. Wis gak duwe bapak, ya digetaki bendino. Itu kecepatan jantungnya tambah terus suwe-suwe, ya kan, mati. Jadi dihardik. Wa ammasa ila fala tanah. Orang minta-minta juga nggak boleh Pak, kita perlakukan buruk. Nah, jadi ini yang terakhir itu yang dimaksud memakan, termasuk bagian dari itu adalah merendahkan, menghardik juga masuk dalam dosa itu. Fala taqhar. Karena biasanya orang kalau sudah digertak begitu, anak kecil yang usia segitu, sarafnya mati, ya perkembangannya terbunuh, akhirnya dia manut, wis pokoknya jadi babu kalau bahasa kasarnya begitu, akhirnya dia dijadikan alat untuk mencari
nafkah bagi si yang mengkafil tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kenapa kemudian perlakuan kita pada anak yatim yang tadi jadi dosa besar? Karena alasannya anak yatim itu tidak bisa membela diri. Seburuk-buruk orang itu adalah mempreser, menekan orang yang tidak bisa membela diri. Berarti kan yang makan harta anak yatim itu sejatinya dia pengecut. Nggih. Wanine karo coba yatim-yatim sing al-basit kumpulke. Sini iki lho sing mantan-mantan yatim niki lho. Coba sampean dikumpulke. Pak jenengan tak buat panti asuhan mau. Panti jompo mau. Mau nggih? Kula data. Ngoten-ngoten jenengan ngerti ilmu audit napa-napa terus tahu ada sumbangan dari Pak Prabowo misalkan 40 juta. Kok sing modon 40 juta untuk 40 anak yatim berarti uang siji entuk 1 juta. Kok sing mudun 200.000 demo mboten? Sesuk langsung sing pengasuh yatim tadi nggak muncul-muncul kamar wis dibius karo bapak iki. Sampean kemanakan uang saya gitu. Ya karena kita mampu, tapi kalau anak yatim masih kecil, mampu enggak itu, Pak? Enggak mampu, Pak. Saya dulu kalau misalkan dibijui uang ya manut mawon. Lalu kenapa jadi dosa? Karena harta itu amanah. Dan ketika itu dilakukan, maka akan menjadi tanda hilangnya rasa takut kepada Allah. Orang yang terbiasa menipu, memakan harta anak yatim, pasti punya istilahnya sindrom ketagihan. Napa? Ketagihan enak, Pak. Cara nek bahasa bisnis niku pasif income. Ramelu kerja duit teko. Caranya gampang. Bangun panti asuhan, cari anak sebanyak-banyaknya, proposal kemana-mana, bantu dia, kasih pengasuh satu, entah gelut, bunuh-bunuhan apapun yang terjadi. Pokok kamu makan sehari 3 kali, baju dipenuhi, sangu dipenuhi, segitu aja udah beres. Padahal anak yatim bukan hanya itu, mereka perlu yang namanya sentuhan fisik, sentuhan rohani, sentuhan pendidikan dan akhlak. Itu yang berat sekali. Makanya betul Nabi bilang kalau nanti kamu kulo jenengan bisa, itu di surga begini. Paling begini, kalau nggak gitu gini kan tetap deket, Pak. Ya kan? Daripada begini, ini kan jauh. Makanya kalau Bapak Ibu masih sugeng, masih diberi keluasan harta, coba dalam hidup programkan ada anak yatim yang minimal disantuni gitu sih. Minimalnya mungkin sebulan sekali. Tak buat logika niki mawon sing gampang-gampang mawon. Minimal 50.000. Terakhir, niki contoh, ada satu video. Ada bapak-bapak di luar negeri. Tak tampilkan yang versi video ini mawon nggih. Niki. Jadi ada seorang bapak-bapak enggak bisa. Di mana tadi kok hilang? Sebentar nggih. Nah, ini ada bapak-bapak. Nah, bapak-bapak jalan. Dan ternyata anak-anaknya yang sudah diasuh yatim dulu, sudah jadi insinyur, jadi pengusaha, itu ada tulisan. Kita simak dulu. Ia mendapatkan kejutan dari anak yatim piatu yang telah sukses ia besarkan. Ini ada kamera yang dipasang di mobilnya. Dia menangis. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ternyata mobil sampingnya mobil anak-anaknya. Ini juga terima kasih ya Bapak. Lalu dia, anaknya itu ada yang sukses sampai kota itu disewa, yaitunya Anta Kafun, Anda luar biasa.
Terima kasih dari hati saya yang paling dalam pada Tuan Khalil, karena Anda telah memberi kami yatim piatu kebahagiaan. Ini kan masih kecil Pak ya? Ya, masih kecil. Apa kata beliau? Ribuan anak yatim yang sudah diasuh, betul-betul diasuh Pak, disayangi, disewakan ustadz pengajar Quran. Saya lupa ini kalau enggak di Mesir ya, di mana begitu. Baik. Oke. Cukup nggih. Jadi tadi salah satu contoh betapa kalau kita itu punya program memuliakan yatim. Anda tidak tahu, saya panjenengan tidak tahu. Siapa tahu anak-anak yang jenengan asuh itu di suatu hari nanti mereka sukses di dunia, karirnya, solehnya, hidupnya. Saya demi Allah berani jamin, yang diingat itu siapa? Panjenengan semua. Pasti itu. Pasti dia akan nanti di akhirat, ya Allah, saya meskipun dulu masih kecil, tapi ada orang yang menyelamatkan hidup saya. Namanya Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan. Luar biasa. Maka ini dari pembahasan kali ini ingin pesan singkat yang ingin saya sampaikan, banyak jalan menuju Roma, begitu juga banyak pintu menuju surga. Dan pintu yang dekat salah satunya ada di sekeliling kita. Siapa dia? Yatim piatu, yatim yang masih kecil, yang itu butuh uluran tangan kita, butuh uluran uang kita, butuh perhatian dari kita. Dan kalau kita kemudian bisa, maka sekali-kali jangan melanggar aturannya. Karena kalau sudah aturan dilanggar, kita masuk dalam pembahasan dosa besar. Jangan dimakan hartanya, kelola dengan baik dan nikmati saja. Bapak Ibu sekalian, ini sudah isya nggih? Sudah, alhamdulillah. Dan tolong tadi ada suara itu, anggap saja itu hiburan. Iya, alhamdulillah. Saya yakin bapak-bapak dulu kecilnya juga begitu kan? Iya, sama kan. Saya juga begitu dulu Pak. Lebih nemen lagi malah. Baik, alhamdulillah. Kalau sudah pembahasan ini sudah saya rasa cukup. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.